tidaklah kami utus seorang nabi yang mendakwah, yang menyerukan, melainkan dengan bahasa kaumnya, bagaimana kebiasaan kaum atau masyarakat yang ada di setempat itu. Jadi sesuai dengan circle-nya orang itu. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Saf gimana? Suaranya jelas nggak ya? Gimana? Suaranya jelas nggak? Jelas. Siap. Alhamdulillah. Ustaz, mohon maaf nih, kita agak mundur sedikit. Tadi kebetulan ada baru sampai juga gitu ya. Sebelumnya teman-teman terima kasih sudah hadir sore hari ini. Kita akan ngobrol bareng seru, bukan hanya sama Ciko tapi bareng sama Bang Is nih. Ya. Jadi betul. Jadi sebelumnya cerita dulu, Bang Is ini kebetulan kita ketemu di satu bukan pencarian bakat ya. Apa ya? Ya di satu inilah ya. Satu pelatihan gitu di islamcinta.co gitu. Nah, alhamdulillah dengan target sasaran dakwah yang memang berbeda-beda gitu. Nanti kita juga akan belajar nih. Kalau Bang Is ini kan lebih kepada pernikahan gitu ya Bang ya. Terus Siap. Ya, benar. Nanti boleh tanya teman-teman di kolom komentar. Nanti silakan boleh tanya, Bang, saya kalau misalnya mau mengurangi atau menambah gimana caranya? Itu nanti Bang Is yang jawab. Ya. Kalau Kasam nggak bisa, nanti Ciko yang jawab. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti yang akan ini Ciko lah ya. Oke. Sebelumnya kita coba sapa dulu nih Bang Is. Bang Is, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Alhamdulillah. Betul-betul kalau melihat pergerakan Bang Is nih di dunia sosial media tentunya ya. Beliau dakwahnya udah luar biasa gitu ya. Insya Allah nanti Bang Is kapan-kapan main ke Bekasi Bang Is. Kirim alamat Sherlock. Nanti pas liburan. Siap insya Allah. Wah, begini juga hadir nih ada teman-teman juga dari Kak Zahira. Waduh. Syarifah. Iya. Kak Caca, banyak lah pokoknya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman datang dan pergi nih. Iya, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa, biar seru. Ya, nanti ya biarkanlah beberapa orang yang stay di sini. Ya, kita nanti doakan juga nih yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan ketemu sama jodohnya gitu ya. Doain juga Bang. Nah, sebelumnya Kak Saf sendiri gimana kabarnya ini? Belum. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saling mendoakan ya. Nanti ngobrol juga lagi. Ini Ciko kebetulan. Mana sih Ciko nih Ciko? Bentar, kita panggil dulu. Ciko. Jangan Ciko kayak. Halo. Assalamualaikum Ciko. Waalaikumsalam. Wah, udah lama nih Ciko masih kenal nggak sama Bang Is? Hah? Halo Ciko. Waduh, ini yang orang keren itu Kak. Iya. Masih kalah. Iya. Masih kerenan Ciko. Masih kerenan Ciko katanya. Jangan-jangan Ciko mau jadi kayak Randy lagi. Ke siapa? Ciko kenal Randy. Siapa? Randy. Oh iya, sama ini ya. Apa? Jojo. Tenggo Jojo. Tenggo. Kebetulan kita satu komunitas juga, Kak. Masya Allah. Ya. Dan pengawasnya itu ya Kak Seto, ya Kak Ria Ernest gitu ya, Susan. Zaman kita dulu. Ya, Susan gitu ya. Jadi ada tadi ya?
Jadi ada meet ya, ketemuan gitu ya, sama. Betul, ya. Betul, betul. Ada komunitasnya juga namanya Ventriloquist Indonesia. Masya Allah, Mas. Fan Indo. Tapi Gitu. Ciko mau tanya apa? saya kagum Ya? sekali sama metodenya nih. Metode dakwah yang paling berbeda nih lewat boneka nih, keren banget, Masya Allah. Nanti aku mau dakwah juga bareng Kak Is. Iya, Bang Is. Nanti bareng sama Bang Is ya. Kalau Bang Is, kalau boleh tahu, antum di mana ya? Saya sekarang lagi di Tursina, nih lagi. Wah, Masya Allah. Tursina itu di mana tuh, Bang? Di daerah mana tuh? Lokasinya di Malang. Ini saya Di Malang. di Malang, letaknya di perbatasan antara Kota Malang dan Kota Batu. Oke, di Kota Malang dan Kota Batu. Hujan guys, Waduh, Kota Masya Malang Allah. itu hujan terus. Wah, Banyak menyimpan kenangan masa lalu yang indah. itu dingin, Bang. Iya, dingin, Ciko, iya. Tuh, waduh, suasananya enak banget itu, Bang. Dingin, Masya Allah, tapi masih dinginan sikapmu. Waduh, Assalamualaikum. Salam dari Arab, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang salam ini namanya Ustadz Wahyu Qori. Assalamualaikum, Wahyu. Masya Beliau Allah. Imam Masjidil Haram di Jeddah nih. Ya salam, Masya Allah. Ini pertemuannya berkah banget ini ya. Alhamdulillah dihadiri sama teman-teman juga. Bang, kita langsung masuk ke ini ya, ke obrolan terkait dengan dakwah asik gitu ya. Oke, siap. Sebenarnya kan banyak metode lah ya, Ciko ya. Iya, termasuk kayak gaya aku. Ya, termasuk seperti dakwah menggunakan fan figur. Ini fan figur. Jadi namanya ini fan figur. Yang mana dengan ini adalah juga media untuk dakwah gitu. Nah, terus juga dengan metode-metode lain, Allahumma amin. Dengan metode-metode lain, nah sebetulnya apa sih Bang yang bikin dakwah itu berbeda gitu? Yang bikin menurut Bang Is sendiri, yang bikin dakwah itu berbeda, yang bikin dakwah itu biar lebih asik tuh gimana sih? Apakah dengan gaya bahasanya, apakah dengan caranya, apakah dengan metode-metode lainnya? Sok, monggo. Oke, baik. Terima kasih Diko dan Kak Syaf, Masya Allah. Baik, kalau kita mau dakwah teman-teman semuanya, jadi terkait dakwah itu hanya ngaji, ceramah, kemudian ke masjid, enggak teman-teman. Dakwah itu luas sekali. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan gini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisan qaumi. Tidaklah kami utus seorang nabi yang mendakwah, yang menyerukan, melainkan dengan bahasa kaumnya, bagaimana kebiasaan kaum atau masyarakat yang ada di tempat itu. Jadi sesuai dengan circle-nya orang itu. Nah sekarang kita circle-nya di mana? Kalau circle-nya di anak-anak yang itu dan lain sebagainya, era sosial media, ya kita dakwah di situ. Jadi tidak dengan namanya mimbar, sama nggak mesti. Tapi kita menggunakan tempat. Betul. Benar-benar. Untuk Bang Is sendiri nih kan memang target dakwah tentu berbeda-beda gitu ya Bang ya. Target dakwah berbeda-beda tentu dengan cara dan metode yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk kasih bocoran Bang. Kasih bocoran. Kalau untuk Ciko itu kan karena kan kita memang medianya adalah fan figur gitu ya. Terus lebih juga ke anak-anak. Sebetulnya ya sama aja kalau misalnya tiba-tiba ditunjuk yaudah antum langsung aja khutbah Jumat misalnya, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kan target kita beda-beda gitu ya. Nah, untuk Bang Is sendiri kan memang lebih mendalami gitu ya. Bukan hanya mendalami sih, menjiwai mungkin ya terkait dengan dengan dakwah target Bang Is sendiri gitu. Target pasar sendiri gitu kan. Nah, untuk Bang Is sendiri nih apa nih yang sering digunakan nih metode apa untuk kemudian merangkul jamaah dengan cara Bang Is sendiri gitu. Baik.
Saya sebelum menjawab ini mau menyampaikan dulu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Siap. mencontohkan kita ketika beliau ingin berdakwah dengan target. Jadi Nabi pertama kali muncul di Makkah ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau kan dakwah sembunyi-sembunyi ya. Ya. Artinya sedikit lah komunitasnya sedikit. Nah, tapi beliau beliau punya cita-cita ingin menyebarluaskan Islam sehingga Islam itu bukan hanya sekedar agama ya, tapi Islam itu juga prinsip hidup. Jadi, Yes. maka Nabi kiranya gini, Nabi sahabatnya kemudian melihat, oh kamu stylenya A, berarti kamu pergi ke kelompok A yang stylenya juga sama kayak kamu. Akhirnya Nabi melihat ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah. Yang mana Sa'ad bin Abi itu ternyata satu circle dengan orang-orang Madinah. Jadi kalau ngomong sama orang Madinah nih Sa'ad nih winter, jadi cocok gitu loh, nyambung. Akhirnya ya udah, kamu dakwah di Madinah ke sana, sampaikan di sini ada Rasul. Nanti aku datang ke sana. Sampaikan. Tujuannya sampaikan aja. Entah dia terima atau tidak, sampaikan saja. Tapi dengan strategi tadi. Akhirnya saat Ibn Umair itu berangkat ke Madinah, setelah sampai di Madinah, beliau dakwah satu Madinah akhirnya Islam dan menanti kedatangan Nabi. Sehingga ketika Nabi pergi, beliau sudah digelari karpet merah. Wah, serius karpet merah kak? Iya. Karpet masjid. Bukan karpet masjid. Bukan, Ciko. Bukan karpet masjid. Karpet merah, guys. Karpet merah. Tuh, jadi dengan cara dakwah. Iya, dengan cara dakwah itu kemudian dijuluki dengan karpet merah gitu. Dan memang banyak juga julukan-julukan itu yang justru dari sahabat gitu ya. Artinya dengan gaya bahasa, dengan gaya omongan gitu kan, ada singa Allah gitu ya, terus pedangnya Allah gitu ya. Nah itu luar biasa memang, bagian daripada ya seperti julukan seperti itu kayak Ciko apa gitu ya, terus Bang Is. Jadi akhirnya gitu. Nabi itu masuk ke Madinah dengan penuh penyambutan. Beliau berhasil karena dengan strateginya itu. Strateginya apa? Menyampaikan sesuai dengan perilaku, bahasa, sifat masyarakat yang ada di setempat itu. Lah karena kita lihat, kita sekarang posisi di mana? Kalau kok mungkin posisinya bersama adik-adik yang lucu, anak SD, anak SMP. Ketika dakwah itu, maka mengena langsung di hatinya anak-anak itu. Itulah strategi dakwah. Bener Bang, bener. Jadi waktu itu kita, ini kebetulan di sini juga ada Ustadz Wahyu ya. Jadi kebetulan Ustadz Wahyu kita juga waktu itu saat qadarullah saat di Madinah gitu ya. Kebetulan Ciko ini kan keluar. Kita sengaja di pelataran Madinah gitu, kita dongeng ke anak-anak yatim yang saat itu kita bawa gitu. Nah, itu tiba-tiba teman-teman yang hadir tiba-tiba itu banyak anak-anak kecil juga yang ikut nimbrung gitu. Nah, anak kan otomatis kaget dong. Maksudnya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia gitu kan. Dan saat itu juga langsung kita rubah, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Arab gitu. Cikonya juga ngomongnya seperti itu. Jadi dan mereka dengan hanya Ciko yang ahsantum kaifa halukum gitu-gitu, bahasa Arab seperti itu, mereka ketawa gitu. Nah, ini yang juga dilakukan oleh ini juga yang dahulu dilakukan oleh Rasul kita gitu, Muhammad SAW, untuk kemudian saat tiba di Madinah itu sambutannya luar biasa. Memang sama halnya seperti mungkin almarhum Uje ya, Ustadz ya. Nah, beliau itu kan dakwahnya lebih ke anak-anak gaul gitu. Oke bro, santai aja bro gitu kan. Seperti itu, maka dakwahnya sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau Ciko tadi lebih ke anak-anak, betul sekali gitu ya. Targetnya. Nah,
dengan metode-metode itulah yang kemudian sebetulnya memang mengadopsi dari sahabat-sahabat terdahulu gitu kan. Dan pastinya ini Ustadz Syekhul Islam gitu ya, Bang Is ini itu target apa, artinya dengan juga menggunakan gaya beliau, bahasa beliau gitu ya, apalagi saat kajian gitu. Ana suka juga lihat video-video antum saat kajian, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Itu seru sih gitu ya. Kalau berbeda Ciko, bedanya di mana Kak? Iya beda. Kalau khutbah Jumat yang memang keras gitu, seperti khutbah Jumat yang biasa misalkan Ciko lihat di masjid gitu ya. Iya, tapi saat kajian beliau sampaikan santai gitu ya, tanpa ya lebih nyaman kan, lebih santai gitu ya. Santai. Iya gitu. Karena memang Betul. kalau kita di Malang memang targetnya banyak mahasiswa, banyak anak-anak muda, ya kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sudah dipahami oleh anak muda, tentu juga tentang tentang cinta gitu. Itu cocok karena mereka saat itu membutuhkan cinta gitu, lagi mengenal cinta atau mungkin sedang kena virus cinta gitu. Nah, kita hadir di benar. Ustadz boleh dong ceramah 1 menit aja. Ceramah apa ini? 1 menit tentang zaman now gitu, maksudnya tentang inilah, tentang remaja gitu kan. Tentang remaja, oke. Waduh. Nah, bolehlah 1 menit dengan gaya bahasa ini ya, dengan gaya bahasa yang gaul, yang santai gitu. Bahasa gaul dan bahasa. Bingung nih, soalnya mendadak. Tapi saya coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Syaf, Ciko, dan siapapun yang menonton video ini, semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita semua pasti membutuhkan yang namanya cinta. Karena kita hidup pun karena cinta. Dan cinta yang paling besar itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sangat cinta dan memberikan segalanya untuk kita. Jadi Allah memberikan kesehatan, Allah memperhatikan kita, memberikan kita jodoh, memberikan kita rezeki dan lain sebagainya. Tapi kenapa banyak batuk. Insyaallah. Dan kenapa banyak di antara kita yang kecewa mengatasnamakan cinta? Ayo. Kenapa Ciko? Cinta. Padahal cinta sebenarnya murni, cinta itu kasih sayang, cinta itu memberikan kehidupan. Tapi banyak kita di sosial media buat story kecewa karena cinta. Akhirnya muncullah lagu Pernah Sakit tapi tak pernah sakit. Iya. Dari kecewa terhadap cinta. Kenapa bisa demikian? Maka jawabannya karena kita sandarkan cinta kepada makhluk atau kepada manusia. Ketika cinta sandarkan kepada manusia, maka selamanya kamu akan kecewa. Karena manusia adalah makanul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi kalau kamu sandarkan cinta kepada harta, fisik, bangunan, selamanya kamu merana dan merasa kurang. Harta akan habis, akan berkurang, fisik akan menua, kamu akan haus terus, merasa kurang terus. Seperti kamu yang kehausan meminum air laut. Semakin banyak kamu minum, maka semakin haus yang kamu rasakan. Tapi kalau cinta sandarkan kepada Allah, zat yang memiliki cinta, zat yang memiliki kasih sayang yang luasnya langit dan bumi ini, maka selamanya kamu tidak akan menyesal dan cinta kamu pasti akan terbalas. Masya Allah Ciko, tuh dengerin Ciko.
Ya, Kak, kenapa? iya Ustaz, aku juga pernah dapat ilmu dari guru. Gimana? Dari guru. Emang kenapa? Iya, kalau misalnya kita suka sama seseorang, beliau pernah bilang. Bilang apa, Ciko? Iya, katanya gini Kak, kalau misalkan kita, tiada hal yang lebih baik kecuali doa. Oh, jadi kalau misalnya kita suka sama seseorang dan kita belum mampu untuk menikahinya, itu ada cara nih. Caranya itu dengan mendoakannya gitu ya. Wah, ini memang kalau nggak ada habisnya sih ya bicara soal cinta gitu ya, karena memang Sekali. apa ya, luas sekali gitu, luas sekali. Allah yang Maha Cinta, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan cinta bukan hanya kepada seluruh makhluk saja, tapi juga ada ke binatang juga. Iya Kak, Iya. Ke tumbuhan? ya kan itu makhluk Allah juga. Iya. Jadi bagaimana dengan cinta itu kita sandarkan kepada Allah. Nah, Bang Is, tentang dakwah asik nih. Wah, ada nggak sih hal yang menarik gitu ya? Artinya hal yang bikin Bang Is satu momen gitu ya, satu momen saat Bang Is menjalankan metode dakwah ini gitu ya dengan cara yang asik, terus dapat nih feel-nya, apakah ada komentar dari orang lain, Bang, tadi gimana Bang dapet dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga apakah ada momen hektik lah ya, artinya ada momen-momen di mana Bang Is tuh ngerasa kalau, pernah nggak Bang gini, ngerasa kalau alhamdulillah ya ternyata metode yang saya jalani saat ini itu berhasil gitu ya, atau misalkan apa nih yang perlu dikoreksi kemudian gitu. Pernah nggak Bang begitu Bang? Pernah. Nanti ini ya? pertanyaan buat Ciko dan Kak Saf ini. Awalnya jadi ketika kita atau saya pribadi memulai berdakwah itu ya, dakwahnya tuh monoton pertamanya, karena memang saya ketika lulus dari pondok pesantren, pondok tahfidz, kita belum tahu apa-apa. Jadi taunya dakwah itu ceramah. Tapi kita ceramah yang dengerin bapak-bapak semua. Bapak-bapak, jadinya cuman 5 orang, 6 orang. Terus teman-teman yang usia kita tuh nggak ada sama sekali. Kemudian juga kayak jadinya monoton. Terus orang-orang jauh. Nah, tapi setelah dipikir-pikir, kok kita berusaha membaur gitu, berdakwah dengan cara yang apa ya, bahasa itu mudah dipahami oleh orang, dengan alat, dengan lain sebagainya, dengan sosial media. Akhirnya saya coba dakwah ini saya gunakan dengan sosial media, artinya kemampuan dakwah kita gabungkan dengan sosial media. Yang menyaksikan dakwah ini terus bertambah terus, walaupun kita di sini dengan tempat yang berbeda. Misalnya Kak Safi di mana, di Bogor ya, saya di Bekasi kan, di Bekasi, saya di Malang. Padahal tempatnya berbeda, tapi kita punya media, kita punya cara, kita punya bahasa, sehingga orang itu Masya Allah, Insya Allah dengan itu apa ya, akan semakin terbuka pintu dakwah. Tapi kembali lagi, benar, berhasil dan tidaknya dakwah itu atau suksesnya itu semua adalah tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yes. Jadi kita memiliki tugas, sampaikan itu yang menjadi kebaikan, kita sampaikan. Sampai kapan? Sampai 2 kemungkinan. Kalau enggak kita yang sudah meninggal, orang yang kita kan sudah meninggal. Berarti mati kita sampaikan. Betul. Kak Asaf ini gimana perjalanan bersama Ciko ini? Masya Allah, saya lihat di postingan awal-awal selama tahun 2022, 2019, Masya Allah. Oh, pasti banyak perubahan dan banyak yang perlu dikoreksi Kak gitu. Jadi apa ya, lebih banyak justru berpikir bahwa ya udah, yang penting kita siapkan materi terbaik gitu ya. Terus bagaimana saat kita menyampaikan itu pesannya bisa sampai ke teman-teman semua gitu. Apakah
apakah kemudian dengan tambahan materi atau hal-hal yang memang Ciko sendiri nih. Kadang kalau misalnya sendiri itu kan nggak target, artinya pasarnya dan targetnya itu bukan ke anak-anak. Bisa saat misalkan sendiri gitu ya. Modelnya seperti Bang Is ini gitu. Insyaallah. Taruhlah kalau kajiannya adalah tentang remaja, ya kita membahas tentang remaja dengan gaya bahasa remaja gitu. Kayak misalkan ya gue pikir cinta itu adalah bla 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 gitu kan, dan lain sebagainya lah. Dengan mengambil makalah-makalah dari apa hadis-hadis misalnya, atau memang dari ayat suci Al-Qur'an. Nah, kemudian saat perjalanan bersama Ciko ini alhamdulillah sudah hampir berapa tahun ya? Dari 2013 lah ya. Wah, Jadi lumayan. beda-beda Kak. Ini Ciko kebetulan hadir itu di 2000 berapa Ciko? Aku 2017. Jadi Ciko ini baru hadir di 2017. Masya Sebelumnya itu pakai ada namanya Miki Muslim gitu ya. Jadi ada video lah. Ada Ya, saya video lihat ada ya perjalanan. postingannya itu. Ya, di situ ada video perjalanan gitu ya, dari awal perjalanan bersama ada Miki Muslim namanya, itu kebetulan sedekah boneka. Nah dari situ baru muncul tuh, itu belum tahu tuh ventriloquist apa, dongeng itu apa, dan lain sebagainya. Itu modal saat itu ya cuma cinta sama anak-anak, suka ngobrol banyak gitu ya kalau ketemu anak-anak, apalagi anak yatim gitu ya. Ya udah kita ngobrol berdua, gimana sih rasanya nggak punya ayah gitu ya, seneng apa enggak, masih bisa seneng atau enggak, atau apa sih hal-hal ya, mendengar keluhan mereka aja kita udah seneng banget gitu loh. Artinya walaupun nih, jadi ceritanya ada juga saat mereka lagi duduk kayak ngobrol atau lagi sedih nangis gitu ya, kita kadang suka samperin Kak, ini sama Ciko. Iya, sama aku. Kita samperin, kita tanya gitu, kenapa kok dari tadi diem aja gitu, kok yang lainnya ketawa tapi kamu nggak senang atau apa. Iya kan, soalnya orang tua saya, ibu saya baru meninggal kemarin gitu. Masya Allah. Ini momen juga nih ya, momen akhirnya saat itu Ciko hadir lah. Terus sekarang kalau ditemenin sama aku gimana? Nah sekarang kalau ditemenin sama Ciko gimana nih, seru nggak gitu? Aku mau jadi teman kamu. Aku akan hadir dan menghibur kamu. Iya, nah gitu. Jadi sampai saat anak itu sakit, itu Kak Syaf itu di WhatsApp gitu, Kak si ini sakit gitu, dia pengen ketemu sama Ciko gitu kan, pengen ngelihat videonya Ciko. Akhirnya kita kirim, cepat sembuh ya Kak gitu. Terus kayak misalnya Ciko juga, Kakak juga cepat sehat ya, nanti kita bisa ketemu lagi. gitu. Jadi ya bagian dari motivasi Ciko juga sih, maksudnya bisa seperti itu. Nah terus dari Miki Muslim gitu ya, saat itu ya udah ke Cepot itu Cepot juga pernah tuh. Masya Allah. Megang Cepot gitu, tapi nggak terlalu lama sih ya Cepot. Setelah Cepot baru model seperti fan figure seperti ini gitu, soft figure seperti ini, itu namanya Ciki. Tapi kebetulan saat itu Ciki, waktu kita mau ada saat itu sedekah akbar ya, bareng UYM gitu ya, saat kita lagi di sana di perjalanan, si Cikinya ketinggalan Kak di kereta gitu. Ciki ketinggalan. Iya, si bokap itu ketinggalan. Kita udah cari-cari nggak dapet. Akhirnya ya udah sekarang dari mulai 2017 lah baru Ciko hadir gitu. Jadi Masya Allah. kan ya lumayan lah ya, maksudnya artinya kalau kita ngobrolin tentang perjalanan kan panjang gitu, pasti banyak Kalau itu Kak, banyak sedih gitu. Keluh kesahnya apa kira-kira dakwah dengan kan anak-anak ya, saya nggak bisa bayangin betapa sabarnya Kak Saf dengan anak-anak dan Ciko itu, apa keluh kesahnya, maksudnya kendalanya itu loh. Iya, sebetulnya memang yang pertama memang sebagai catatan, anak-anak itu tidak bisa terlalu fokus lebih lama, gitu ya. Jadi kita harus punya metode lain yang terus membungkus fokus mereka, gitu. Artinya
dari cara dakwah yang disampaikan Oleh aku, Ciko. iya sama Ciko. Terus ada juga hal-hal lain gitu Kak. Kayak misalkan nanti di sela-selanya kita ada ice breaking gitu. Terus kita mulai Ciko melanjutkan Ciko melanjutkan ceritanya gitu. Nah, nanti di akhir kita ada tuh namanya kitab ajaib gitu. Nah, kitab ajaib ini bisa mengeluarkan sesuatu yang adik-adik pinta gitu. Nah, jadi itu memang ada joget-jogetnya juga. Jadi memang nggak dari awal itu Ciko terus enggak. Enggak. Karena kalau seperti itu akan bosan juga anak-anak gitu kan. Iya. Harus Tapi interaktif ya. betul harus interaktif juga. Dan tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini gitu ya. Setiap ketemu sama anak-anak tinggal bagaimana dari kitanya aja. Kalau kitanya itu yakin, kitanya percaya, kitanya pas datang itu udah langsung seneng gitu. Maksudnya kan kadang apa ya, kita kemana-mana tuh capek ya. Iya. Jujur aja ini mah jujur gitu ya. Misalkan kita dapat ini, ya apalagi dalam satu hari misalkan ada 3 acara, misal gitu ya. Iya. Bisa. Dalam satu hari ada 3 acara. Nah itu kan bagaimana cara kitanya itu apa ya memanage diri kita sendiri gitu ya, mengatur diri kita sendiri. Wah kalau udah di jalan udah istirahat aja. Makanya anak sekarang kalau di kendaraan, kalau memang ada di beberapa tempat gitu ya, nggak pernah tuh yang namanya nyupir sendiri misalkan. Paling nanti ngajak temen biar kita istirahat dan kita nyiapin materi gitu. Terus juga ya itu pastinya saat datang ke lokasi ya udah Bismillah, hari ini adalah hari paling bahagia, hari ini adalah hari paling, jadi vibe-nya itu positif Harus semua ceria. gitu. Apa yang kita ucapkan juga, iya, apa yang kita ucapkan juga hal-hal yang positif gitu. Maka hal itulah yang kemudian menular gitu ke anak-anak. Jadi saat muka kita ceria, muka kita senang-senang, oh iya Ciko ya, Iya dong, aku harus senang terus. Masya Senang terus. iya. Kalau Cikonya senang terus, adik-adiknya juga ikut senang juga. Ya begitulah Ustaz. Allah. Sepertinya tidak mudah berjuang bersama Ciko ini. Masya Allah. Waduh, Mas Tapi kalau insya diceritain Allah, panjang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. betul, Semua betul, akan kita pada itu waktunya. Masya Allah. betul, itu yang selalu yang kita yakini ya, yang kita yakini bahwa usaha itu adalah adalah jariah kita gitu. Benar. Artinya usaha itu adalah tanaman kita. Gitu. Kita juga nggak tahu apakah kayak misalkan nanam pohon kurma aja kan pernah ada satu kisah gitu ya, yang nanam pohon kurma terus ditanya nih sama si orang tua ini, ditanya sama yang lewat gitu. Loh, kamu kan tahu kalau pohon kurma itu tumbuhnya lama, itu butuh puluhan tahun gitu kan. Nah, iya, terus nanti kamu nggak bisa ngerasain nih hasil buah kurma ini dan lain sebagainya. Ya saya kan nanam kurma bukan cuma buat diri saya gitu, tapi untuk generasi saya kemudian. Masya Allah. Gitu. Yang kemudian menikmati buah itu, yang kemudian menikmati hasil daripada yang kita lakukan. Kita nggak tahu cucu kita kelak jadi apa gitu. Kita nggak tahu anak-anak kita kelak kemudian jadi apa. Tapi yang jelas bahwa hal yang kita lakukan hari ini adalah jariah-jariah yang kemudian akan dituai gitu. Bukan hanya kita yang menuai, tapi juga insya Allah anak cucu kita. Insya Allah ke depan. Masya Allah. Walaupun kita belum dengar ini nih. Walaupun belum kelihatan gitu ya anak cucunya gitu. tapi yang jelas itulah yang apa yang kemudian kita jadi harapan lah. Jadi harapan buat kita, buat Bang Is, buat Kak Syaf, dan buat aku juga, Ciko. Iya, walaupun Ciko juga bakal terus sendiri ya Ciko. Iya. Ciko. Itulah. Masya Allah. Iya. Insya Allah. Jadi saya pas mendengar ini, Masya Allah ya. Jadi bukan cuman memikirkan saat ini, tapi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, Masya Allah. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala
pasti akan Allah ganti yang terbaik. Barangkali ini adalah jawaban-jawaban dari doa-doa kita yang kita panjatkan setiap harian. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Barangkali ini jalan lurus yang mungkin juga dilewati oleh orang-orang soleh terdahulu. Walaupun caranya berbeda. Insyaallah. Betul. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena sahabat itu cuma ada 2, Bang. Yes. Siapa itu? Sahabat itu cuma ada 2. Yang pertama itu Allah. Lalu yang kedua itu adalah orang-orang yang mengingati kita tentang Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi memang bersyukur hari ini gitu ya. Karena walaupun ini dadakan, jujur teman-teman yang hadir, jadi ngobrol kita hari ini tuh dadakan. Dadakan. Gitu. Masya Allah. Dadakan, ayo bikin live gitu kan. Ayo gas gitu. Ya udah langsung bikin poster dan langsung ini. Hal-hal seperti itu yang alhamdulillah. Jadi kita bisa silaturahim lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau Allah masih kasih kita kesempatan gitu ya, umur yang panjang, insya Allah nanti ada kesempatan kita main ke Malang. Amin, gitu ya. Amin. Kita keliling Malang, kita ketemu sama Bang Is, sama teman-teman yang di Malang. Ciko mau ke Malang? Wah, aku senang banget Kak kalau bisa berangkat ke sana. Iya, nanti insya Allah ya. Misal seandainya jadi ke Malang, insya Allah kita safari keliling di pondok-pondok untuk bersama Ciko. Kayaknya santri putri ini senang banget kalau Ciko hadir. Siap. Ya Allah. Oke Ciko ya. Oke siap. Oke. Cikonya siap. Ya. Alhamdulillah nanti mohon doa juga karena memang kita ada program baru Bang namanya sedekah cinta gitu ya. Nah, sedekah cinta ini jadi 1 bulan itu keliling 1 kota gitu. Kita kemana? Apakah ke Malang ataukah kemana? Nanti insya Allah kita kabari teman-teman. Mudah-mudahan bisa juga sambil duet nih sama Bang Is, kayaknya seru banget gitu ya Ciko. Langsung sama Bang Is Kak. Iya nanti ngobrol lagi Is ya, insya Allah. Nggak kerasa ini. Sambil kita juga berdoa gitu ya. Ini kayaknya Bang Is juga lagi kurang sehat Masya gitu ya. Allah, kita berdoa. Betul, kita berdoa karena memang cuaca ya Bang ya. Cuacanya juga di Malang hujan terus. Di Malang hujan terus. Ya, di Malang juga kita berdoa mudah-mudahan Bang Is juga sehat terus gitu ya. Amin. Terus lancar, pokoknya seluruh ikhtiar yang Bang Is lakukan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang bisa saling mendoakan gitu karena kita yakin bahwa apa yang keluar dari lisan kita untuk mendoakan orang lain itu juga akan kembali kepada diri kita kan. Kepada diri kita. Benar sekali. Iya. Masya Allah. Iya. Nah, Bang Is yang terakhir nih, closing statement ya. Kita biasanya kalau live Instagram itu sampai berapa menit ya? Kayaknya tak terbatas kayaknya. Tak terbatas ya? Soalnya ini kita udah masuk, biasanya itu kan sampai 45 menit ya. Dan di sini kita udah masuk ke 44 menit. Oh, iya. Khawatirnya nanti, ya takutnya nanti tiba-tiba putus gitu ya. Oh, iya. Jadi ya tiba-tiba putus, kita juga sebelum kita tutup kita mau minta closing statement nih dari Bang Is sendiri. Dakwah yang asik itu dakwah yang seperti apa? Baik, Masya Allah. Terkait dengan dakwah teman-teman semuanya, dakwah itu adalah mengajak siapapun. Yang penting dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya kewajiban untuk mengajak. Ajaklah siapapun dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh cinta. Insya Allah sesuatu yang kita sampaikan dengan hati akan tersampaikan dengan hati pula. Dan kalau sudah masuk kita tepat sentuh dia pada hatinya, maka insya Allah dia akan kembali kepada sang pemilik hati, yaitu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat berdakwah. Insya Allah sesuatu yang kita lakukan karena Allah, Allah akan ganti dengan surga yang terbaik.
Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi Bang Is. Terima Siap. kasih buat Sama-sama. punya ngobrol santainya sore hari ini tentang dakwah asik. Mudah-mudahan teman-teman semua terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain gitu ya, atau dengan tamu-tamu yang lain gitu. Ya, atau nanti bisa kita ngobrol setiap bulan sama Bang Is juga. Is okay Boleh, gitu. Itu Siap. asik dengan tema-tema yang berbeda tentunya gitu ya. Terima Ya, sekali dong. lagi terima kasih Bang Is. Sehat selalu, berkah terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga kita. Dan orang-orang yang kita sayangi karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu lagi ya.